Maret 1946, langit Bandung tidak lagi biru. Ia berubah menjadi kelabu, pekat oleh jelaga yang menari-nari. Ditiup angin pegunungan yang dingin, Bramanto berdiri mematung di ambang pintu rumah kayu warisan ayahnya, menggenggam erat sebuah jeriken minyak tanah yang terasa dingin di tangannya yang gemetar hebat. Di dalam kamar yang remang-remang laras, adik perempuannya yang baru berusia 7 tahun, terbaring lemah dengan napas yang memburu akibat demam tinggi yang tak kunjung reda sejak kemarin sore. Perintah dari markas besar sudah jelas dan mutlak. Seluruh bangunan di Bandung Selatan harus menjadi abu sebelum tengah malam agar tentara sekutu tidak bisa menjadikannya basis militer. Suara sirin peringatan meraung-raung di kejauhan menyatu dengan suara derap kaki. Ribuan warga yang mulai mengungsi ke arah selatan dengan langkah-langkah yang penuh keputusasaan. Bramanto menatap dinding rumah yang dipenuhi foto keluarga, merasa jantungnya seolah diremas karena ia harus memilih antara menyelamatkan nyawa adiknya atau menjalankan tugas suci bagi kedaulatan negara. Bau asap mulai merayap masuk melalui celah-celah jendela, menandakan bahwa tetangganya sudah mulai menyulut api pada rumah-rumah mereka sendiri. Demi sebuah janji kemerdekaan, ia tahu bahwa waktu tidak lagi memihaknya, dan setiap detik yang terbuang berarti memperbesar kemungkinan mereka tertangkap oleh patroli musuh yang mulai merangsek masuk ke jantung kota. Akhirnya dengan air mata yang mengalir di pipi yang berdebu, ia membungkus laras dengan kain jarik tebal dan menggendongnya erat-erat, bersiap menghadapi api yang akan menelan seluruh kenangan masa kecilnya. Langkah kaki Bramanto terasa sangat berat saat ia mulai menyiramkan minyak ke sudut-sudut ruangan yang selama ini melindunginya dari panas dan hujan. Setiap tetesan minyak tanah yang jatuh ke lantai kayu terdengar seperti denting. Lonceng kematian bagi kenyamanan masa lalu yang kini harus dikorbankan demi masa depan bangsa. Dengan tangan yang masih gemetar, jadi menyalakan sebatang korek api, menatap nyala kecil itu sejenak sebelum menjatuhkannya ke atas permadani tua yang langsung berkobar dengan cepat. Ia segera berlari keluar sambil menggendong laras, tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat bagaimana rumahnya mulai dilalap si jago merah yang lapar dan membara. Di sepanjang jalan, pemandangan luar biasa tersaji di depan matanya. Bandung benar-benar sedang berubah menjadi lautan api yang menjilat-jilat angkasa dengan suara gemuruh yang menakutkan. Dirisinkan Wang Bralais dalam barisan panjang, membawa buntalan kain di punggung. Sementara di belakang mereka, kota yang mereka cintai perlahan-lahan runtuh menjadi puing-puing hitam. Udara terasa sangat panas dan menyesakkan napas. Namun semangat perlawanan terasa lebih membara daripada api itu sendiri, menciptakan aura heroik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bramanto terus melangkah di tengah kerumunan, matanya tajam waspada mencari celah di antara asap tebal untuk menghindari pertemuan dengan serdadu Nika yang kabarnya mulai melakukan blokade. Dia merasakan panas dari bangunan di sisi jalan mulai menyengat kulitnya. Namun dekapan tangan mungil laras di lehernya memberikan kekuatan tambahan yang luar biasa bagi kakinya yang mulai lemas. Di tengah kepanikan massal itu, sebuah ledakan dahsyat mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Berasal dari arah gudang amunisi yang diledakkan oleh para pejuang di Dayakolot. Getarannya begitu kuat hingga membuat beberapa bangunan yang terbakar runtuh seketika, menciptakan hujan percikan api yang membuat para pengungsi berteriak histeris dan berlarian mencari perlindungan. Bramanto terdorong ke arah sebuah gang sempit. Jendi Mensius bertemu dengan Siti, seorang perawat palang merah yang sedang sibuk membalut luka. Seorang lelaki tua yang terkena serpihan bangunan. Siti melihat kondisi laras yang pucat dan segera memberikan pertolongan pertama, memberikan air, minum dan kompres dingin untuk menurunkan suhu tubuh bocah malang itu. Di tengah udara yang membara, mereka berdua harus saling bahu-membahu menembus barikade asap. Menyusuri mayat-mayat yang mulai bergelimpangan akibat baku tembak yang pecah di beberapa sudut jalan utama kota Bandung. Suara tembakan mesin terdengar menyalak dari kejauhan, menandakan bahwa tentara sekutu mulai kehilangan kesabaran melihat kota yang mereka incar kini menjadi gurun abu yang tak berguna. Bramanto mencabut belati dan sepucuk pistol tua miliknya, bersumpah dalam hati bahwa siapapun yang mencoba menghalangi jalan mereka akan berhadapan dengan kemarahannya yang paling dalam. Di 10 jalan bagi Siti dan beberapa warga
bergerak seperti bayangan di balik tabir asap, memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap menuju perbatasan kota yang masih aman. Setiap sudut jalan yang ia lalui kini tak lagi ia kenali, karena landmark yang biasanya berdiri megah kini telah tertutup jelaga hitam yang menyelimuti seluruh pandangan mata. Ketegangan mencapai puncaknya ketika rombongan mereka dicegat oleh sepasang panser musuh di ujung jembatan yang merupakan satu-satunya akses menuju perbukitan. Di wilayah selatan Bandung, tentara musuh melepaskan tembakan peringatan ke udara, memerintahkan semua pengungsi untuk berhenti dan menyerah. Namun semangat merdeka atau mati sudah terlanjur merasuk ke dalam sukma para pejuang. Bramanto meletakkan laras di balik sebuah tembok beton yang kokoh dan memberikan instruksi kepada Siti untuk tetap merunduk apapun yang terjadi dalam beberapa menit ke depan. Bersama dengan beberapa pemuda pejuang lainnya yang muncul dari balik reruntuhan, Bramanto melakukan serangan balik yang nekat dengan melemparkan granat tangan ke arah kendaraan lapis baja musuh tersebut. Ledakan api kembali membubung, menciptakan tabir pelindung sesaat yang digunakan oleh para pengungsi untuk berlari menyeberangi jembatan dengan kecepatan penuh di bawah hujan peluru. Bramanto merayap di atas tanah yang panas, berwibawaan tembakan demi tembakan untuk mengalihkan perhatian musuh agar adik dan warga sipil lainnya bisa mencapai zona aman. Dalam desingan peluru yang mengerikan itu, dia merasakan sebuah peluru menyerempet bahunya. Namun rasa sakit itu hilang seketika oleh adrenalin yang memuncak dan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Ia berhasil melompat ke bawah jembatan tepat sebelum sebuah ledakan besar menghancurkan sebagian struktur kayu di sana, memutus akses bagi tentara musuh untuk mengejar mereka lebih jauh lagi. Dengan napas tersengal, ia merangkak naik ke sisi seberang, menemukan Laras dan Siti yang menunggunya. Dengan wajah cemas namun penuh dengan kelegaan yang luar biasa besar, saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Bramanto berdiri di puncak bukit yang menghadap ke lembah Bandung yang kini tertutup oleh selimut asap hitam yang sangat tebal. Dari ketinggian itu ia melihat sisa-sisa kotanya yang hangus. Sebuah pengorbanan yang begitu besar namun perlu dilakukan demi martabat sebuah bangsa yang baru saja merdeka. Laras sudah mulai membuka matanya, menatap kakaknya dengan pandangan sayu namun tenang, seolah tahu bahwa mereka baru saja melewati sebuah malam yang paling panjang dalam sejarah hidup mereka. Di sekeliling mereka, ribuan orang lainnya juga duduk dengan wajah lelah. Namun ada sinar kemenangan di mata mereka, karena musuh tidak mendapatkan apapun kecuali tanah yang terbakar. Siti mendekati Bramanto, membersihkan luka di bahunya dengan kain bersih, sambil membisikkan kata-kata penyemangat bahwa perjuangan Meripen belum berakhir dan Bandung akan kembali dibangun suatu hari nanti. Matahari pagi menyinari wajah-wajah penuh jelaga itu dengan cahaya keemasan, memberikan harapan baru bahwa dari abu kehancuran ini akan lahir sebuah kekuatan yang lebih besar. Bramanto menggenggam tangan adiknya erat-erat, menatap masa depan dengan keyakinan bahwa kedaulatan Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh kekuatan manapun di dunia. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan rumahnya yang kini menjadi debu, dan berjanji dalam hati bahwa ia akan terus berjuang sampai kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat di tanah air tercinta. Malam lautan api itu akan selalu dikenang sebagai bukti nyata bahwa cinta pada tanah air jauh lebih besar daripada keterikatan pada harta benda dan kenangan fisik semata.